Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di saat tiga setan selatan tengah meminta kamar penginapan secara paksa kepada pemilik penginapan, muncul wanita berambut pendek berpakaian biru menghentikannya. Siapakah wanita itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Kemarahannya yang memuncak membuat Atma Sungsang ingin secepatnya menghabisi gadis itu. Maka senjatanya langsung diarahkan ke kepala wanita yang membuat ubun-ubunnya hendak meledak ini. Ya! Ratna Kumala bertindak cepat dalam menghadapi sabetan parang yang bergerak dahsyat. Tubuhnya langsung bersalto ke belakang. Namun, serangan Atma Sungsang memang tak tanggung-tanggung. Sebelum kaki gadis itu mendarat mantap di tanah, parangnya sudah diayunkan kembali dalam kecepatan luar biasa. Ya! Wut! Wut! Mau tak mau, Ratna bersalto ke belakang kembali. Bahkan sampai tubuhnya hampir mencapai pintu keluar. Atma Sungsang tetap memburu bagai kerasukan. Pada saat bersamaan, mendadak seseorang masuk ke rumah penginapan ini. Begitu asyiknya dia memperhatikan sesuatu di tangannya, sampai-sampai tak menyadari kalau tubuh Ratna Kumala berputar deras ke arahnya. Dan puk! Aduh! Orang itu berteriak nyaring begitu kaki Ratna Kumala mendepaknya tanpa sengaja. Orang yang ternyata pemuda berpakaian hijau itu tak lain Andika alias pendekar Slebor. Kini pendekar ini telah kehilangan seluruh ingatannya akibat gangguan pada otak besarnya ketika mengalami cedera di dasar danau Pancawarna. Andika langsung tersuruk mendapat hantaman keras tadi. Kain bercorak catur yang menjadi pusat perhatiannya tadi terlempar dari tangannya. Dan memang kain itu sampai saat ini masih menjadi bahan pemikirannya. Siap, tengik sekali kau Ratna, maki pemuda itu pada Ratna Kumala yang sudah berdiri di sisinya. Andika segera bangkit dengan wajah bersungut-sungut. Kenapa kau bercanda keterlaluan dengan lelaki bengkak itu sih? Mendengar kicauan jengkel Andika, Ratna Kumala jadi tertawa geli. Matanya melirik Atma Sungsang yang lantas mendelik mendengar ucapan Andika. Tadi kau meninggalkanku begitu saja. Setelah kutemui, malah menabrakku tanpa permisi. Rutuk Andika. Hei pemuda dungu, hardik Atma Sungsang. Atma Sungsang benar-benar jengkel disebut lelaki bengkak. Apalagi dia memang sedang diamuk kemarahan oleh ular Ratna Kumala. Hah? Apa-apa? Tanya Andika seraya mengangkat wajah kebodoh-bodohan. Apa? Kau tadi menyebutku apa? Lelaki bengkak? Sahut Andika seperti tak merasa salah. Desis Atma Sungsang. Hidungnya sudah kembang kempis karena gusar. Di lain pihak, Andika malah sibuk mencari-cari kain bercorak caturnya. Matanya jelalatan kesana kemari, sampai akhirnya kain yang dicari ditemukan tengah berada di bawah kaki Atma Sungsang. Nah, itu dia. Seru pemuda itu tertahan. Lalu Andika menghampiri kain itu tanpa memperdulikan Atma Sungsang. Padahal
lelaki tinggi besar itu sudah ingin mengunyahnya hidup-hidup. Den Gemuk, permisi ya, apa kakinya bisa diangkat dulu? Kata Andika kalem. Sementara tangannya sudah siap menarik kain bercorak catur di kaki Atma Sungsang. Abi, rupanya kau memang minta maaf. Hardik Atma Sungsang. Tangannya pun terangkat tinggi-tinggi untuk membenamkan ujung parangnya ke punggung Andika yang sedang merunduk. Wut! Awas! Pekik Ratna Kumala memperingati. Teriakan Ratna Kumala begitu melengking nyaring membuat telinga Andika bagai ditusuk sebatang lidih. Bukan itu saja, pendekar muda yang sedang mengalami gangguan ingatan itu jadi tersentak tak alang kepalang. Dan seketika, kain bercorak catur yang sudah dipegangnya ditarik mendadak. Akibatnya, bruak! Atma Sungsang kontan jatuh berdebam di lantai penginapan. Tubuhnya yang tambun menciptakan getaran kecil pada tiang dan dinding kayu penginapan. Aduh, maaf ya Den Gemuk, aku tak sengaja, ucap Andika tergesa-gesa. Bibirnya meringis-ringis melihat Atma Sungsang jatuh. Padahal yang merasakan sakit bukan dia. Tapi, maki Atma Sungsang gencar. Segera laki-laki itu mencelat bangkit. Kekalapannya kini benar-benar membuatnya nyaris edan. Dia berteriak sekuat-kuatnya tatkala melabrak Andika kembali. Wut, wut. Dua tebasan Atma Sungsang sekaligus hendak memotong lutut dan leher Andika. Gerakannya benar-benar sudah membabi buta. Tak dipedulikan lagi apakah lawannya nanti bakal menjadi daging cincang atau perkedel. Ma. Andika melompat tak karuan. Tangannya mendekap wajahnya sendiri, mirip anak kecil yang hendak dipukuli ibunya. Sebelumnya, Ratna Kumala sudah mengira riwayat Andika akan tamat di ujung parang Atma Sungsang. Bagaimana perkiraan itu tidak muncul kalau serangan Atma Sungsang demikian cepat mengancam tubuh Andika. Padahal selama ini yang diketahuinya Andika hanyalah pemuda bodoh yang pikun. Kini gadis itu boleh ternganga. Nyatanya pemuda yang dianggap bodoh itu mampu mementahkan tebasan Atma Sungsang dengan gerakan cepat. Luar biasa, meski terlihat tolol. Hiat! Wut! Dep! Serangan susulan Atma Sungsang yang berupa tebasan-tebasan parang disertai tendangan-tendangan dengan ganas ke beberapa bagian tubuh Andika, terkadang menyapu gencar ke kepala. Sesekali menotok, malah tak jarang pula mencoba menghantam selangkangan. Namun semua itu dengan mudah dihindari Andika. Sampai suatu saat, tubuhnya seperti berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sementara itu, Ratna Kumala makin terpana. Sungguh tak dikira kalau pemuda tolol itu akan melakukan gerakan mengagumkan. Tak hanya Ratna Kumala terkagum-kagum melihat setiap kelitan Andika, bahkan tamu penginapan pun sampai berdecak-decak kagum meski di antara mereka terdapat tokoh berkepandaian cukup tinggi. Tak urung, mereka sampai terlongok-longok. Di ruangan tengah, pertarungan berjalan kian sengit. Tapi sampai sejauh itu, pendekar Slebor belum tampak hendak membalas menyerang. Sampai suatu saat, tubuhnya melenting gesit ke udara. Setelah beberapa kali berputaran, kakinya menjejak ringan sejauh 6 tombak di depan Atma Sungsang. Di lain pihak, Atma Sungsang tampak tersengal-sengal kehabisan napas. Hampir seluruh tenaga dalam, kecepatan, dan jurus-jurus dahsyat dikerahkannya. Namun, pendekar Slebor tetap biasa-biasa saja. Kini Atma Sungsang menatap jalang pada Andika dengan napas Senin Kemis. Sedangkan Andika bergerak kian kemari memperlihatkan kembangan jurus yang terlihat ganjil. Setiap kali tubuhnya bergerak, bayangannya yang terlihat. Gerakannya benar-benar bagai sambaran kilat. Tak ada yang indah dari jurus-jurusnya. Tapi, mata para tokoh yang sudah banyak makan asam garam akan segera tahu
kalau gerakan itu merupakan gerakan tangguh yang amat sulit ditembus. Itulah jurus ke-30 dari rangkaian jurus memapak petir membabi buta. Entah bagaimana jurus-jurus yang tercipta di lembah kutukan masih melekat kuat dalam otaknya. Bagaimana selanjutnya keseruan Andika atau si pendekar Slebor ini menghadapi musuh yang tengah emosi kepadanya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.